Menganalisis saham itu bukan cuma soal lihat angka hijau atau merah, untung atau rugi. Ini lebih dalam dari itu. Ini seni buat ngerti cerita di balik sebuah bisnis. Nah, hari ini anggap aja saya mentor Anda dan kita akan bedah bareng-bareng satu perusahaan, PT Artavest atau ARTA. Biar kita sama-sama paham gimana sih cara seorang analis mikir dari A sampai Z. Jadi, pertanyaan paling dasarnya kan selalu ini. Gimana caranya kita sebagai investor bisa nembus semua kebisingan pasar dan benar-benar paham apa sih inti dari sebuah perusahaan? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Oke, perjalanan kita buat bedah ARTA ini ada 6 langkah. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus kita intip masa jayanya di 2024. Setelah itu kita lihat gimana mereka dihantam badai di 2025. Dari situ kita cek seberapa kuat fondasinya, kita bongkar apa kartu as mereka, dan terakhir, keputusan ada di tangan Anda. Siap? Langkah pertama dalam setiap analisis, ini wajib hukumnya. Kenali dulu siapa yang mau kita analisis. Siapa sih Arta ini sebenarnya? Karena percayalah, perusahaan yang kita lihat hari ini beda banget sama wujud aslinya waktu pertama kali berdiri. Yuk kita lihat evolusinya. Sekarang kita lihat dulu jantung bisnisnya Arta itu apa. Lupakan sejenak kalau mereka pernah jadi perusahaan sekuritas. Hari ini, mesin uang utama mereka itu datang dari bisnis yang sangat nyata, sangat fisik. Sebuah hotel bintang 4 megah di Jakarta Pusat. Duitnya datang dari mana? Ya dari sewa kamar, makanan minuman, dan yang paling penting, dari acara-acara besar yang diadain di sini. Perjalanannya kelihatan jelas banget dari lini masa ini. Mulai sebagai pialang saham, lalu jadi perusahaan publik, terus ganti kulit jadi perusahaan investasi. Nah, titik baliknya, momen krusialnya itu di tahun 2011. Mereka melakukan pivot strategis, mengakuisisi pemilik Red Top Hotel. Langkah ini yang benar-benar mengubah identitas Arta jadi seperti yang kita kenal sekarang. Investor yang cerdas itu nggak cuma lihat kondisi sekarang, tapi juga harus tahu potensi terbaiknya. Jadi, yuk kita kali time travel sedikit ke belakang, ke tahun 2024. Ini adalah potret ARTA saat semua silindernya bekerja dengan sempurna. Angka-angka ini bicara sendiri kan, pendapatan lebih dari 105 miliar rupiah dan laba bersihnya hampir 13 miliar. Ingat ya, 2024 itu tahun di mana event-event korporat dan pemerintahan mulai bangkit lagi setelah pandemi. Dan Red Top Hotel ada di posisi yang pas banget buat nangkep peluang itu. Anggap aja ini benchmark potensi maksimal mereka. Dan buah manis dari kinerja solid itu apa? Tentu saja, dividen sebesar Rp28 per saham. Poin kuncinya di sini, angka ini tuh hampir sama dengan seluruh laba per saham mereka. Ini sinyal yang kuat banget menunjukin komitmen manajemen buat bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham. Tapi, seperti yang kita tahu, masa lalu nggak pernah jadi jaminan. Dan di tahun 2025, sebuah guncangan dari luar datang dan mengubah total peta permainan buat ARTA. Nah, ini dia resiko yang sering banget dilupain sama investor pemula. Dan ini dia biang keroknya, satu instruksi presiden untuk penghematan. Kebijakan ini langsung menghantam sumber pendapatan utama Red Top, yaitu meeting, konferensi, dan pameran dari instansi pemerintah. Ini contoh klasik dari resiko eksternal yang nggak bisa dikontrol, sebagus apapun manajemennya. Dampaknya brutal. Pendapatan mereka terjun bebas, anjlok lebih dari 32% cuma dalam setahun. Grafik ini nunjukin betapa rapuhnya sebuah bisnis kalau terlalu bergantung pada satu segmen pelanggan yang bisa berubah karena satu goresan pena kebijakan. Oke, kita udah lihat lukanya. Sekarang, tugas kita sebagai analis adalah memeriksa apakah tulangnya kuat, apakah fondasi perusahaan ini cukup kokoh untuk bertahan dari badai yang lagi menerpa? Mari kita hadapi dulu kabar buruknya. Pendapatan yang anjlok ini membalikan keadaan dari untung jadi buntung. Rugi bersih 5,8 miliar rupiah. Laba per saham yang tadinya positif, sekarang jadi negatif. Pukulan telak. Tapi, nah ini dia tapinya. Di tengah semua berita buruk ini, kita nemuin benteng pertahanannya. Lihat angka ini. Rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 0,03. Tahu artinya apa? Artinya, perusahaan ini hampir nggak punya utang sama sekali. Inilah poin krusialnya. Meskipun laporan laba ruginya berdarah-darah, mereka nggak dalam bahaya bangkrut karena lilitan utang. Mereka punya daya tahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Dengan kinerja 2025 yang lagi anjlok, apa sih pegangan perusahaan ini buat masa depan? Dan yang lebih penting, kenapa pasar seolah-olah tutup mata dan tetap ngasih harga premium buat sahamnya? Dan inilah dia kartu asnya, SPIN.
Ternyata Arta nggak menaruh semua telurnya di keranjang perhotelan. Mereka diam-diam membangun mesin pertumbuhan baru di sektor fintech yang seksi. Ini adalah langkah diversifikasi yang cerdas buat ngurangin ketergantungan pada bisnis perhotelan yang terbukti rapuh tadi. Ini yang membawa kita ke teka-teki utamanya. Kalau bisnis intinya lagi merugi di tahun 2025, kenapa harga sahamnya dihargai begitu mahal oleh pasar? Apa sih yang dilihat investor lain yang mungkin kita lewatkan? Data perbandingan ini ngebuka semuanya. Lihat, PBV atau Price to Book Value ART jauh melampaui rata-rata kompetitornya di sektor perhotelan. Valuasi setinggi langit ini cuma bisa dijelaskan oleh satu hal. Pasar menaruh harapan yang luar biasa besar pada potensi anak usahanya, Sispin, buat jadi mesin uang masa depan. Mereka nggak lagi melihat ART sebagai perusahaan hotel semata. Dan kita sampai di puncaknya. Tugas saya sebagai mentor bukan buat ngasih Anda ikan, tapi buat ngajarin cara memancing. Saya sudah sajikan semua datanya, sekarang mari kita timbang sisi positif dan negatifnya, sisi banteng dan beruangnya, supaya Anda bisa bikin keputusan sendiri. Oke, kita rangkum. Di sisi yang optimis, atau bull case, kita punya perusahaan dengan utang super rendah, jadi fondasinya kuat. Ada potensi pertumbuhan besar dari bisnis fintech-nya, dan ada harapan bisnis hotelnya bakal pulih. Di sisi pesimis atau bear case, bisnis utamanya terbukti rentan banget sama kebijakan, valuasinya udah kemahalan, dan sahamnya nggak liquid, yang artinya bisa susah dijual beli dalam jumlah besar. Sebagai penutup, coba kita intip filosofi perusahaan ini sendiri. Kutipan dari buku mereka ini seolah masih kita petunjuk tentang cara mereka berpikir. Mereka cari nilai jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Mungkin ini juga cara mereka melihat investasi mereka di spin. Jadi semua analisis kita ini bermuara pada satu pertanyaan fundamental untuk Anda. Arta ini adalah pertarungan antara potensi masa depan dari dunia digital lewat spin melawan risiko di dunia nyata dari bisnis perhotelan. Pertanyaannya simpel, apakah janji pertumbuhan dari dunia digital ini cukup besar untuk menutupi kerapuhan di dunia fisik? Keputusan ada di tangan Anda.